Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Salam Patunggilan, salam sehat selalu. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 424. Kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan laut seisinya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 424 tadi, ayat yang ketiga dan keempat. Menjaga hatiku
kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan. Mulai dari pagi sampai saat ini, Tuhan selalu memelihara, Tuhan memberkati dengan berbagai macam kelimpahan sehingga kami tidak mengalami kekurangan apapun. Dan pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama keluarga untuk membangun ibadah dan untuk menyerahkan kehidupan yang telah kami lalui sepanjang pagi hingga malam ini. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan sepanjang pagi hingga saat ini, karena kami tidak mengetahui apakah yang kami perbuat dalam pikiran, perasaan, rencana, dan tingkah laku kami sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan membersihkan kami dari segala dosa, sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami percaya hanya di dalam Kristus Tuhan yang mampu dan mau menjadikan kami bersih. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kehidupan kami. Curahkan hikmat-Mu, curahkan pengetahuan-Mu, karena kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Berilah kami kekuatan supaya kami kuat menerima sabda-Mu. Hati kami telah kami sediakan untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, tubuh, roh, dan hati kami serahkan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kesaksian firman Tuhan yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku, manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya tengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 59 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semua, akhir-akhir ini kehidupan masyarakat tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati, saling menghargai. Rentetan persoalan di tengah-tengah gereja, keluarga, dan masyarakat. Terlebih semakin subur kekerasan di rumah tangga. Nilai-nilai keagamaan bahkan iman kita yang semakin terkikis habis, seakan-akan hanya slogan dan simbol saja. Radikalisme yang melahirkan teror dan ancaman di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita ini. Bulan September 2020 sudah ada sekitar 3 tempat orang beribadah dihentikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengarkan itu di mana saja. Kalau kita bisa melihat di video-video itu. Demikian juga sikap saling curiga dan saling memfitnah semakin bertumbuh subur. Kehidupan semacam ini tidak saja menghancurkan persatuan dan kesatuan, tetapi juga semakin menjauhkan
berkat Tuhan dalam kehidupan umatnya. Gimanakah kerukunan dalam kehidupan persekutuan itu ditempatkan? Ini suatu pertanyaan yang sebenarnya harus kita jawab. Tempat seharusnya bagi kerukunan umat adalah dalam lingkup keluarga, gereja, antar denominasi, masyarakat, antar ras, suku, dan agama bisa hidup rukun. Itu sangat indah. Bila dalam hal yang disebutkan ini kerukunan sama sekali tidak mendapat tempat, kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat jauh dari jamahan anugerah Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah perumpamaan di dalam Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus justru memunculkan tokoh orang Samaria. Kalau imam dan orang Lewi tidak mau menolong karena pertimbangan takut dirampok. Ini orang Lewi dan para imam yang melewati orang yang dirampok, maka pastilah orang Samaria pun mempunyai hukum yang sama seperti orang Yahudi, yaitu menyentuh mayat berarti menajiskan diri. Menyentuh mayat berarti menajiskan diri. Jangankan menyentuh mayat, menyentuh tempat untuk menidurkan mayat itu saja sudah najis. Namun Tuhan Yesus justru memberikan perumpamaan ini dengan unik, dan Alkitab mencatat bahwa orang Samaria digerakkan oleh belas kasihan. Bisa membaca ayat yang ke-30. Dan tidak berhenti di belas kasihan saja. Orang Samaria ini merawat dan menaikkan ke atas keledai tunggangannya, bahkan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga menjamin bahwa ia akan kembali dan mengganti semua biaya yang dikeluarkan pemilik penginapan tersebut. Apakah kita mempunyai hati seperti orang Samaria ini? Inilah pertanyaan untuk kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus ini kemudian diakhiri dengan pertanyaan kepada ahli Taurat. Katanya demikian, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, para ahli Taurat ini diberi pertanyaan yang seperti itu, dan kemungkinan tidak menyangka Tuhan Yesus akan memberikan pertanyaan yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang demikian, pastilah kita akan dibingungkan
untuk menjawab pertanyaan itu. Apalagi dalam situasi seperti ini yang tidak boleh menyentuh siapapun karena takut dan khawatir kena virus Corona 19. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan berpikir 2 kali untuk menjawabnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kasih, jadi tidak akan takut untuk menghadapi sesuatu, karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu akan menyelamatkan orang. Kasih itu akan menjadikan orang peduli kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berharap mendapatkan jawaban dari kita bertanya. Lah, jawabanmu apa sekarang? Jika ada pertanyaan yang seperti itu, tetapi malah ditanya balik, siapakah sesama manusia itu? Atau kalau boleh tanya, siapakah sesamamu itu? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan itu pada si ahli Taurat sangat signifikan, karena pertanyaan tersebut sekaligus untuk mengoreksi anggapan si ahli Taurat tentang siapakah manusia itu. Sama dengan kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita, sebenarnya Tuhan Yesus juga ingin mengoreksi pendapat kita. Siapakah sesama itu menurut diri kita sendiri? Bahwa sesama manusia merupakan subjek, namun menjadi sesama manusia merupakan tindakan nyata. Jadi sesama manusia itu bisa saja suami kita, anak kita, tetangga kita. Itu yang sangat-sangat membutuhkan perhatian kepada kita. Teman sepersekutuan kita yang sangat-sangat membutuhkan adanya kerjasama untuk membangun persekutuan itu adalah sesama kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu ditindaki secara nyata supaya kita bisa terlihat bahwa inilah anak-anak Tuhan yang peduli dengan sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa sesama manusia bukan sekedar teori, atau definisi, tetapi sesama manusia lebih menunjuk pada praktek nyata yang kita lakukan pada orang lain. Nah, siapa orang lain ini? Orang lain itu bisa ada yang ada bersama dengan kita, suami kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Kenapa ini saya katakan orang lain? Karena mempunyai pribadi sendiri-sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sesama manusia bukanlah berbicara tentang hal teoritis, tetapi hal yang praktis dalam tindakan
real, yang begitu nyata. Manusia atau sesama manusia bukan identitas, namun arti sesama manusia merupakan pernyataan kasih. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan itu ialah yang membuat kita menjadi sesama yang baik dengan sama kita. Mari kita membangun kerukunan, karena kerukun itu indah dengan sesama kita. Rukun itu menjadikan kita hidup bersama, saling menjaga, saling melindungi, supaya kita memperoleh kehidupan yang damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita bangun kerukunan kita dengan sesama kita, yang benar-benar kita tindakkan dalam tindakan real, nyata dalam kehidupan di dunia nyata ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan firman ini akan menuntun kita dalam menjalankan kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan KPJ 357. Kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Bersamaan kita mempersembahkan syukur.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ya Allah kami, yang telah memberikan firman kepada kami yang merupakan makanan rohani kami, yang menjadikan kekuatan iman kami di dalam mengikut Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadikan siraman rohani bagi kami, sehingga kami mempunyai iman yang kuat dan teguh, sehingga kami kuat. Dan firman-Mu ini akan menuntun kami untuk membangun kerukunan yang indah bersama dengan sesama kami, karena kami telah tahu siapa sebenarnya sesama kami yang ada di sekitar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan contoh yang begitu indah, supaya kami juga peduli kepada orang lain, supaya kami tidak dikhawatirkan dan ditakutkan oleh situasi dan kondisi ini dalam berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga di sini. Tambahkanlah cinta kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak dan orang tua. Jadikanlah keluarga di sini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan jadikanlah keluarga di sini bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dan anak-anaknya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Yang sekolah kiranya Tuhan berkati dengan kepandaian dan pengetahuan. Yang menginginkan teman hidup, kiranya Tuhan berkati. Yang menginginkan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati. Semuanya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada orang tua kami yang usianya tua dan fisiknya sering sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan kesehatan. Tuhan selalu hadir memberikan penghiburan, supaya para orang tua kami ini tidak merasa kesepian. Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada, baik yang sakit karena fisiknya, kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka. Yang ada di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah mereka. Yang sakit karena virus, kiranya Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota majelis yang sudah Tuhan pilih menjadi kawan sekerja-Mu. Berikanlah Bapa ketabahan, hikmat, karunia Roh-Mu, supaya dapat memelihara jemaat-Mu ini dengan pelayanan yang dikehendakinya sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami selalu kami doakan yang masih dilanda oleh COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkarya dan menjadikan bangsa ini cepat terbebas dari COVID-19 ini. Para pimpinan bangsa kami, baik yang dari atas sampai yang dari bawah, dimanapun kami berada, Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan, supaya dalam mengambil segala keputusan ini, rakyat melaksanakan, karena keputusannya demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak. Kabupaten Sidoarjo ini selalu kami bawa di dalam doa. Berikanlah
Kabupaten Sidoarjo ini agar cepat terhindar dari COVID-19 ini. Seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Luwung, kami serahkan kepadamu. Lindungilah dalam kehidupannya dan berkatilah dalam kehidupannya dengan kekuatan dan kesehatan, karena Engkau adalah yang diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan. Seberapa besar yang bisa kami kumpulkan Tuhan, kiranya menjadikan berkat di dalam gereja kami dan juga berkat dalam keluarga kami, karena setiap tangan yang bersyukur Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga saat ini, dan jika nanti malam kami beristirahat, kiranya Tuhan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan KPJ nomor 329, bait yang pertama saja. Mari kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber damai sejahtera dan keselamatan yang abadi, Roh Kudus Sang Terang abadi, ketiganya yang esa, memberkati anak-anak Allah sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita menyanyikan Bapa Terima Kasih. Ibadah selesai, Bapak Ibu
tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.